Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang balita bernama Raya asal Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, meninggal usai mengalami kondisi tubuh yang dipenuhi cacing dan juga penyakit TBC. Jadi pemirsa, Raya ini pertama kali dibawa relawan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamsuddin, Kota Sukabumi pada tanggal 13 Juli 2025. Saat tiba di rumah sakit, balita berusia 3 tahun ini dalam kondisi tidak sadarkan diri sejak sehari sebelumnya. Raya kemudian dirawat di ruang PICU selama 8 hari dan dari pemeriksaan medis diketahui jika korban menderita infeksi akibat cacing gelang. Cacing jenis ini hidup di tanah dan bisa menginfeksi manusia jika telurnya masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, atau tangan yang kotor. Kondisi rumah Raya sangat sederhana dan orang tuanya diketahui menderita penyakit TBC dan dalam gangguan jiwa. Usai viral, Kepala Desa Cianaga membantah jika dirinya dan lingkungan sekitarnya tidak memperhatikan kesehatan Raya dan keluarga. Selama dirawat di sini ada beberapa sakit yang diderita ya oleh Raya. Itu tidak hanya infeksi cacingnya aja, jadi kemungkinan penyebab kematiannya bisa karena infeksi cacingnya, bisa yang kedua bisa karena infeksi kuman tuberkulosis yang sudah komplikasi tadi. Fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru, karena kan Raya juga kan kondisinya sudah sesak. Kalau dari ronsen atau CT scan kita tidak bisa memastikan jumlah, tapi kita hanya bisa memvisualisasikan bahwa ada sesuatu di dalam. Gitu. Tapi untuk jelasnya berapa tidak mungkin dihitung. Jadi ini kita hanya bisa menyimpulkan sangat banyak, karena memang kita lihat dari BAB-nya sendiri itu banyak sekali memang di pokoknya. Jadi untuk lebih mengetahui lebih jelas soal kondisi rumah dari Raya, sudah ada rekan kami Rizky Gustana langsung dari lokasi. Assalamualaikum, selamat pagi Rizky. Mungkin Anda bisa gambarkan di awal bagaimana kondisi rumah dari keluarga Raya ini. Ya, selamat pagi pemirsa TV One. Saat ini saya sedang berada di kediaman orang tua Raya adalah Bapak Udin dan Ibu Endah, di mana rumah ini berada di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Bisa Anda lihat bahwa di belakang saya adalah rumah dari Raya, adalah rumah panggung ya, di mana atapnya jemping dan bawahnya beralaskan tanah, di mana di sini kebiasaan Raya bermain di dalam lingkungannya, sehingga tidak luput dari pengawasan orang tua, karena kedua orang tua, ayah handanya menderita penyakit TBC dan ibunya mengalami gangguan jiwa. Kita lihat bagaimana kondisi rumah yang sebenarnya yang berada di Kampung Cianaga ini, beralaskan tanah dan panggung dengan kondisi sanitasi air pun sangat minim sekali. Mereka tidak memiliki MCK yang layak, hanya menggunakan air seadanya, dan kondisinya bisa Anda lihat. Dan kita beralih ke rumahnya yang memang sangat sederhana, Rizky, ya, yang terbuat dari Rizky, sebelum bergerak lebih jauh, coba bisa ditunjukkan lagi. Rizky, Anda bisa dengar suara kami? Iya, gimana? Baik, Rizky boleh kembali ke tempat tadi, mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami, apakah sumber air tadi itu tempat yang digunakan oleh Raya dan juga keluarga untuk mandi dan juga buang air setiap harinya di sana? Boleh Anda gambarkan seperti apa kondisi di sana? Memang bisa dijelaskan ya, ini adalah kondisi MCK atau kebutuhan mandi dan kebutuhan air dari keluarga Raya yang sangat sederhana, meskipun ada air yang tidak mengalir, dan suatu saat air itu bisa digunakan menggunakan pompa, namun di sini tidak ada MCK maupun alat mandi yang begitu layak, begitu. Oke, di depannya apakah itu kandang ayam?
Ya, memang di depan MCK sendiri ada kandang ayam yang biasa di mana Raya juga bermain bersama ayam ini di bawah kolong rumahnya tersebut. Sementara di depan rumahnya ada beberapa kambing milik adiknya di Bapak Udin. Begitu. Oke, artinya memang sehari-hari begitu keluarga Raya ini juga ya hidup bersama dengan hewan-hewan peliharaannya, baik itu ayam maupun kambing sehari-hari dengan kondisi yang Anda bisa gambarkan seberapa bersih sih kondisi sanititas di sana? Ya, bisa kami gambarkan memang menurut pantauan kami di lapangan kondisi tanah yang lembab ya, karena jarang sekali terkena sinar matahari karena terhalang oleh satu rumah milik Raya, sehingga Raya seringkali main di bawah rumah bersama ayam peliharaan milik orang tuanya, sementara kandangnya pun tepat di samping rumah dari Raya tersebut. Oh, artinya Raya memang sering bermain di bawah tanpa ada alas apapun, langsung bersentuh dengan tanah, dengan kondisi yang mungkin kita tidak bisa pastikan itu cukup bersih untuk anak seusia Raya. Ya, menurut pengakuan bibi dari Raya, memang Raya sering bermain, namun bibinya sering menghalau atau mengajak agar Raya tidak main di dalam tanah tersebut, namun ibunya yang kekurangan mental, keterbatasan fisik juga, sehingga mereka selalu mengiyakan ataupun melarang bahwa Raya bermain di bawah rumah atau di dalam tanah tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami sampaikan bersama tetangga Raya untuk lebih jelas bagaimana keseharian Raya tinggal di rumahnya tersebut. Ya, tapi sebelum ke sana mungkin Anda juga bisa gambarkan sebenarnya bagaimana sih posisi rumah Raya saat ini, apakah kemudian berdekatan juga dengan pemukiman warga lainnya, karena kan banyak yang mempertanyakan begitu Rizky, dengan kondisi gangguan mental sang ibu dan juga gangguan fisik sang ayah, apakah kemudian tetangga dari Raya ini tidak kemudian saling membantu kondisi keluarga tersebut? Anda bisa gambarkan tidak seperti apa? Apalagi sehari sebelumnya juga sempat dikatakan bahwa Raya sudah tidak sadar begitu ya sebelum dibawa ke rumah sakit. Rizky? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan tetangga sebelah rumah dengan jarak hampir dengan 5 meter. Ini adalah merupakan rumah dari bibinya Raya. Nah, saya pun sempat berbincang dengan bibinya Raya bahwa bibinya Raya pernah melarang Raya untuk tidak bermain di dalam tanah tersebut, namun selalu dihadang oleh ibunya dan selalu bersinggungan. Meskipun bibinya Raya memiliki anak yang masih kecil, namun tidak selamanya melarang Raya untuk bermain di tanah tersebut, begitu. Iya. Anda mungkin bisa kabarkan juga kepada kami saat ini, pagi hari ini, kondisi dari orang tua Raya seperti apa? Apakah masih berada di dalam rumah atau mungkin Anda bisa ajak kami untuk melihat dan juga menengok langsung ke dalam rumah, Rizky? Ya, semenjak kejadian Raya meninggal, Gubernur Jawa Barat langsung memanggil orang tuanya bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, dan Gubernur Jawa Barat mendorong orang tuanya untuk segera diperiksa di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hingga saat ini kedua orang tua Raya masih berada di Bandung untuk diperiksa kesehatannya, dari mulai orang tua ayah diperiksa TBC dan ibunya kejiwaannya, begitu. Oke, Rizky, sebelum kita masuk ke dalam, mungkin Anda juga bisa jelaskan kepada kami apa saja informasi yang Anda dapatkan setelah berbincang dengan bibi dari Raya. Apakah memang Raya sehari-hari, tadi Anda sudah katakan bahwa sering bermain dengan ayam di sana, tapi kesehariannya seperti apa? Apakah memang dengan keterbatasan dari kedua orang tua Raya, sang bibi juga ikut membantu mengasuh Raya di sana? Ya, tadi saya sudah jelaskan memang karena kondisi kedua orang tuanya mengalami sakit dan mengalami gangguan jiwa, sehingga bibinya sering membawa Raya untuk bermain di rumahnya dan menghalangi ataupun melarang jika Raya harus bermain di
tanah bersama ayam-ayamnya begitu. Oke, Rizky Gustana, tadi ada berjanji kepada kami akan berbincang bersama dengan warga di sana, tapi sesaat lagi ya, kami akan kembali untuk Anda usai jeda pemirsa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami masih akan mengajak Anda untuk mendalami bagaimana bisa ada seorang bocah yang kemudian harus meninggal akibat tubuhnya dipenuhi oleh cacing gelang. Nah, kami masih bersama dengan kami dari Rizky Gustana yang langsung dari wilayah Sukabumi. Rizky, Anda bisa gali informasi bersama dengan warga di sana, Rizky? Ya, bisa tujuan saat ini saya sedang berada di rumah kediaman Raya, di mana Raya ini adalah meninggal akibat cacing akut, di mana di dalam tubuhnya dipenuhi dengan cacing setelah dirawat di RSUD Safuddin SH Kota Sukabumi selama 8 hari. Saat ini saya sedang berada bersama kepala dusun sekaligus tetangga dari Raya. Bagaimana kisah Raya kita tanya bersama. Kang, bisa dijelaskan bagaimana sih keseharian Raya di rumahnya sebelum beliau mengidap penyakit yang memang sangat luar biasa ini? Anak yang lain ya, anak seusianya hanya memiliki sedikit perbedaan dalam tampilan fisik, sedikit kayu gitu dan sedikit hitam gitu ya, mungkin karena keadaan terus anak tersebut jarang berinteraksi dengan anak yang lainnya, termasuk dengan tetangganya dan keluarga. Nah, sementara dengan kondisi rumah seperti ini, bagaimana keseharian bermainnya Raya? Karena ada informasi bahwa sering di tanah atau sering bermain dengan ayam di bawah kolong rumahnya. Itu bisa diceritakan? Mungkin penyebabnya karena kedua orang tuanya memiliki kekurangan gitu ya, keterbelakangan mental kedua orang tuanya baik ayahnya maupun ibunya, sehingga orang tuanya tersebut kurang mempedulikan terhadap kesehatan anaknya, sehingga ketika anaknya bermain di bawah kolong rumahnya dibiarkan saja. Itu pun mungkin dari saudara tetangganya yang terdekat sering melarang untuk supaya bagaimana cara menjaga anaknya dengan baik. Tapi penyebabnya itu tadi kaitan dengan keadaan orang tuanya yang memiliki keterbelakangan mental, juga berkurangi kepedulian mereka terhadap anaknya sendiri. Oke. Upaya tadi akan bilang bahwa tetangga terdekat sempat melarang, itu bagaimana bisa diceritakan? Larangannya seperti apa, ataupun ada penolakan katanya ada penolakan dari ibunya bahwa nggak boleh melarang anaknya bermain di dalam tanah, itu seperti apa? Yang paling dekat itu kan ibunya ya, Yeah. Adiknya Kang Udin. Ketika dia melihat bahwa area tersebut bermain di bawah dan di kolong, terus dia memberitahukan orang tuanya, tolong anaknya dijaga jangan sampai main di kolong, apalagi dengan ayam gitu ya. Tapi dengan keberadaan mental mereka ketika ada pelarangan tersebut, justru mereka membantahnya gitu. Ini ketika bicara, biarin aja ini anak saya atau kamu. Oke. Tadi Akang bilang bahwa Akang tetangga sekaligus dari pemerintahan desa Cianaga ya. Upaya apa yang dilakukan ketika Raya memiliki penyakit atau sakit-sakitan? Ya. Ini kan raya ini kan masuk dalam wilayah Dusun 3 ya, di mana Dusun 3 Ramadu ini memiliki satu posyandu, dua posyandu bahkan dengan lokasi terdekat di sini, dan tentu saja pantauan dari kader posyandu, bidan desa sering dilakukan, apalagi dalam satu itu ada kegiatan di posyandu, terutama kaitan dengan pemantauan anak ini. Oke. Dari dana desa juga sudah dianggarkan dari mulai PMP, program makanan tambahan yang diberikan kepada Raya dari mulai kehamilan sampai usia 3 tahun. Oke. Makasih Kang informasinya. Demikian hasil wawancara kami dengan kepala dusun sekaligus tetangga Raya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizky Gustana melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat.